Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa kita dapatkan, yang nilainya tidak ternilai, yang setiap detiknya kita rasakan kenikmatan tersebut, karena sesungguhnya hanya kebaikan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan iman Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat hidup di dalam lingkungan yang begitu kondusif di lingkungan Candraloka ini, yang religius, banyak sekali warga ataupun jamaah dan ustadz-ustadz yang dimana kita bisa selalu belajar bersama dengan beliau-beliau, sehingga terus meningkatkan rasa nyaman ya, dan terus kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para ustadz yang senantiasa berbagi ilmunya kepada kita semua senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Ustadz Hos, Ustadz Imam, Ustadz Mualim, Ustadz Udin, siapa lagi? Dan semua ustadz-ustadz lah yang nggak bisa disebut satu persatu. Ya, kita telah banyak mendapatkan ilmu. Kalau saya di depan ini bukan berarti saya ustadz. Hanya kemarin kemudian tiba-tiba di WA sama Pak Huda ya di dalam perjalanan. Baru juga masuk taksi kemarin, turun dari bandara saya. Waduh. Dikabari Pak Huda untuk mengisi materi kesempatan kali ini yang mungkin sudah lama saya juga tidak bercerita mungkin. Dan kali ini kesempatannya saya hanya ingin sharing saja. Mohon izin Ustadz Aos, Ustadz Imam, Ustadz Udin, Ustadz Mualim, kalau ada yang kurang mohon diluruskan. Kalau kelebihan mohon dikurangi, dikoreksi maksudnya. Dan semoga ini menjadi kesempatan untuk kita, untuk diri saya sendiri khususnya, menjadikan diri saya lebih reflektif ya, dan juga tentu untuk kita semua. Ini mohon maaf sebelumnya karena jarang pakai laptop, Pak Aceng jadi kembali menjadi teknisi nih, gimana caranya biar muncul. Nggak kedetek ternyata ya. Oke. Jadi mohon maaf kalau nanti ada kendala-kendala, sampai saat ini belum bisa connect ya. Salawat dan salam semoga senantiasa kecurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, pada kita semua yang semoga senantiasa istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita nanti pada akhir hayat atau di akhirat nanti diakui sebagai umat beliau dan bisa bertemu beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat tadi yang begitu banyak. Pengalaman 1 pekan di Thailand kemarin ya. Kebetulan ada tugas dari kantor sehingga berada di sana selama sepekan. Tentu saja beda sekali dengan apa yang
kita rasakan di sini dalam hal tentu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana nggak kedengeran azan ya sama sekali. Meskipun tinggal di hotel yang nyaman, tempat tidurnya gitu, akhirnya harus men-setting azan dari handphone. Kalau di sini begitu merdunya kita dengarkan lantunan azan dari MRTK ataupun dari Bank Muslih ya. Di sana mah saya harus ngeset supaya itu handphone bunyi azan ya. Dan kalaupun harus mencari masjid atau musola, harus naik ojek dulu. Pagi-pagi tuh jam 4:30 ya. Harus naik ojek, ya Allah ya Robi. Makanya saya bersyukur sekali ya, berada di lingkungan hidup di Indonesia yang mayoritas muslim, yang masyarakatnya atau jamaahnya tentu berlomba-lomba dalam membangun rumah ibadah atau masjid musola, yang mengakibatkan tentu kita akan selalu terpaut sama masjid kalau kita termasuk orang-orang yang beriman. Oh iya. Makin kompleks nih masalahnya. Jadi alhamdulillah kita bisa mudah sekali kita melangkahkan kaki ke masjid. Jadi dengan kemudahan ini kita senantiasa seharusnya dapat selalu bersyukur ya. Kalau di Bangkok sana, kebetulan saya di Bangkok, memang terasa sekali beratnya melangkahkan ke masjid karena jauh dari lokasi tempat tinggal sementara saya selama di sana. Kalau di sini mah 1 blok, 2 blok dalam suatu kompleks, bahkan di setiap RW ya kita ada masjid. Tapi di sana masya Allah ada yang paling terdekat itu harus naik ojek. Kalau jalan kaki mungkin bisa setengah jam atau sampai 40 menit ya, setengah jam lah ya. Kalau mau ke masjid yang bagusan lagi harus naik kereta, ya, naik KRL-nya mereka lah di sana. Masya Allah. Jadi harus niat tuh. Kalau subuh ya udah pasti harus tahajudan dulu kali di sana. Tapi selepas kegiatan, alhamdulillah. Makasih Pak Aceng. Oke. Jadi kalau mau ke masjid yang lebih besar, yang lebih enakan lagi, sampai ke Islamic Center di Bangkok, kita harus naik KRL dulu. Ya. Yang alhamdulillah sebenarnya bisa menambah, ya kalau kita pikir-pikir nambah pahala juga ya. Makin jauh kita melangkah, makin banyak insya Allah pahala yang kita dapat. Cuman kadang-kadang belum juga sampai masjid, niat kita, amalan kita seharian udah banyak yang gugur karena banyak yang tank top sama you can see-an dan sebagainya di dalam kereta. Mending ya tank topan. Ini mah minimnya ini orang pada kemana ini bahannya ya. Gitu. Jadi selama di kereta ya apa boleh buat, saya harus lihat HP-an terus aja ya untuk menghindari godaan setan yang terkutuk gitu. Masya Allah. Pergi pulang seperti itu ya. Jadi itulah perbedaan mungkin kita mayoritas masyarakat yang muslim dengan salah satu contoh negara ataupun kota yang masyarakatnya tentu non muslim, yang
masyarakatnya ataupun lingkungannya itu sangat diverse, sangat beragam ya. Seperti di kita juga. Tapi dalam hal praktek-praktek ibadah bagi kita umat muslim itu masih sangat luar biasa tantangannya. Jadi saya pun salut ya dengan ketemu atau dengan dengan lingkungan ataupun jamaah yang saya kunjungi masjid di sana yang selalu istiqomah. Pengalaman sholat di sana adalah di salah satu masjid yang alhamdulillah ternyata dekat dengan tempat saya tinggal itu ada masjid yang namanya Masjid Indonesia ternyata. Nama masjidnya itu Masjid Indonesia. Ya. Masjidnya kecil seperti musola lah seperti ini ya, cuma dia tiga lantai. Letaknya di perkampungan, jadi masuk ke gang-gang. Di situ ada Masjid Indonesia. Di daerah nama daerahnya itu Pluncit ya. Kebetulan dekat juga dengan American Embassy di sana itu. Jadi itu yang saya maksud tadi, harus naik ojek, tetap harus naik ojek. Kalau jalan kaki bisa 20-30 menit. Nah, masjid tersebut ternyata dibangun sekitar awal-awal tahun 1900 ya oleh masyarakat Indonesia Jawa yang migrasi ke Thailand kalau saya baca. Saat itu ada salah satu tokoh namanya Muhammad Haji Saleh. Nah, masyarakat Jawa dan kemudian diikuti oleh sekelompok masyarakat Jawa kemudian mulai melakukan ibadah-ibadah di lingkungan tersebut dan akhirnya membangun sebuah masjid dengan izin Kedutaan Besar Indonesia tahun 1900 setelah kemerdekaan ya, 1950-an. Mulai bangun masjidnya, terus lama-lama kemudian menjadi bangunan 3 lantai. Yang saya sholat maghrib waktu itu ke sana, ya alhamdulillah jamaahnya hanya setengah saf. Hanya setengah saf. Ya. Tidak banyak ternyata, karena walaupun di situ ada lingkungan muslim ya, tapi lingkungan muslimnya kecil. Tapi kalau Jumatan di sana alhamdulillah banyak. Dari berbagai negara juga hadir di sana untuk Jumatan. Tapi kalau hari-hari itu hanya lingkungan di sana. Imamnya saja tidak kayak Ustadz Aos, Ustadz Imam, Ustadz Udin pakai baju yang rapi gitu ya. Imamnya pakai kaosan, udah senior juga ya, tapi pakai kaosan tebal tulisannya itu kaos basket. Masya Allah saya bilang ini. Tapi kita sebagai pendatang musafir ya kita ngikut saja ya. Alhamdulillah prakteknya praktek yang dilaksanakan ibadahnya ibadah seperti kita. Tapi ada pengalaman lain kemarin. Di hari berikutnya saya cari masjid yang lain yang belum pernah saya ikuti. Saya tanya teman saya. Oke, kita janjian ketemuan di satu restoran. Ada masjid nggak di sana biar saya nanti maghriban dulu di sana. Dikasihlah linknya. Di sini. Ketika saya ke sana, jauh sekali. Naik kereta terus nambung lagi naik ojek. Ya. Tapi inilah perjuangan ya untuk kita memakmurkan rumah-rumah Allah. Dilalah sampai ke sana. Yang sampai titik di sana yang saya temukan ternyata kuburan. Ya, tapi ternyata di pojokan itu ada ruangan seperti ruko gitu yang tidak terpakai yang ternyata dijadikan ibadah umat Islam. Ya. Yang saya curigai pertama-tama ini kok rada-rada beda ya suasananya. Apa ternyata? Terus jamaahnya datang. Ternyata ketika qomat ketika azan ada tambahannya Ustaz. Jadi asyhadu alla Maulana Ali. Nah, ya, saya salah lokasi nih saya bilang. Ternyata kelompok Syiah ya. Di sana sekitar ada 30-an orang itu. Karena saya sudah di sana ya udah saya ikut sholat lah. Ikut sholatnya tetap saya niat sholat seperti biasa ya. Yang saya alami prakteknya dia cepat sekali sholatnya Ustaz. Ya, baru ruku saya baru baca doa-doa ruku sujudnya udah langsung belum nyampe lah.
hanya 3 detik berdiri lagi ketika ruku, ketika sujud. Ya. Jadi nggak kusuk gitu. Masya Allah. Dan ketika zikir itu dia tepok-tepok gini, Ustaz. Ya. Wah, ini udah pasti nih, udah jelas ini masih A. Jadi kalau selama ini saya mendengar si A, ya kita berdiskusi, saat itu saya ngikut di dalam komunitasnya. Masya Allah. Semoga Allah tetap mengukuhkan keimanan saya, ya, dan selalu beristighfar kepada Allah ketika ada mungkin yang tidak pas atau kesalahan-kesalahan. Sedikit saya cerita karena mungkin ini saya hanya ingin sharing saja terkait dengan oleh-oleh perjalanan, ya. Sebelum perjalanan kemarin bulan yang lalu dengan Pak Huda dan kawan-kawan, kita melakukan perjalanan dengan yang dikoordinir oleh Masjid Raya Laga Kahuripan itu ke mana? Jawa, ya, untuk melakukan wisata religi ceritanya. Mungkin ini sudah sempat di-share sama Ustadz Lukman kalau nggak salah waktu itu. Namun saya ingin share mungkin lebih spesifik pada kegiatan atau pada kunjungan kita ke masjid, ada di Masjid Sragen dan khususnya mungkin di Masjid Jogokarian, ya. Mungkin nanti kalau ada kurang-kurangnya Pak Huda bisa ikut nambahin, karena pengalaman yang sangat berkesan dari perjalanan itu adalah sebenarnya apa yang kita dapatkan selama kita mengikuti perjalanan itu yang langsung reflektif kepada kehidupan kita, atau apa yang sedang kita kerjakan dalam komunitas kita atau dalam organisasi kita, sehingga menjadi pembelajaran untuk kita ambil kebaikannya dan mungkin kita tiru, ya, kalau kita bisa melakukannya. Misalnya pakai konsep ATM nih, amati ketika kita mengikuti perjalanan atau melihat sesuatu atau spesifik pada kegiatan-kegiatan tersebut, terus T-nya itu kita tiru, ya, terus kita modifikasi, ya, jangan plek 100%. Apa yang bisa kita lakukan berdasarkan kemampuan dan mungkin kesesuaian dengan apa yang kita lakukan di masjid atau mushola kita. Mungkin banyak dari jamaah yang sudah pernah ke Masjid Jogokarian, ya. Ada yang belum? Udah semua, nggak ada yang angkat tangan, saya tanya yang belum. Ya. Kalau tidak salah Jogokarian itu nama desa, ya Pak Huda, ya. Seingat saya itu nama desa di sana, ya. Ustadz Imam mungkin juga sudah pernah cerita, ya. Yang masjidnya itu berada di kompleks seperti kita kalau saya bilang. Tapi memang akses jalan utamanya itu lebih dekat, ya. Sehingga menjadi jalan yang utama di situ lalu lalang, ya. Dan lokasinya di pojokan. Sama nih kayak gini nih, di pojokan nih. Bukan letter T, ya. Ya, intersection lah, ya. Cuman ini dekat sekali dengan rumah-rumah penduduk. Tapi itu juga sebenarnya dekat, cuma jalannya jalan utama, ya. Ketika kami masuk Jogja, yang kita lakukan pertama adalah tidak ke masjid dulu. Tapi kita kemana dulu Pak Buda? Jadi kita nyari es krim dulu. Jadi jamaah nyari es krim, ya. Nyari es krim yang lagi happening. Namanya es krim Tempo Gelato, bener ya? Ya. Masya Allah, ini padahal niatnya kita mau ke masjid, tapi kita nikmatin dulu nih salah satu yang dekat dengan Masjid Jogokarian yang tempat es krim yang lagi happening, Tempo Gelato. Ya. Masuk juga di dalam komplek-komplek tuh, tapi karena nggak masuk bis ke situ ke tempat parkiran, ya udah kita di drop di jalan besarnya terus kita turun, ya. Orang-orang pada bingung ngeliat kita, ini jamaah-jamaah orang-orang pada pacian pakai kokohan ngapain ke Tempo Gelato, jarang-jarang nih, ya. Sampai Ustadz Lukman istighfar terus, ya. Wah, ini kayak masuk sini ternyata bisa-bisa amalan kita rontok lagi semua. Saat itu sahabat-sahabat kita
ngajak kita dan alhamdulillah kita ditraktir sih ya. Makan es krim yang sebenarnya kan kalau makan es krim gitu kalau nggak bocah-bocah yang suka ya. Tapi karena kesempatan saat itu mungkin ingin menikmati salah satu makanan yang lagi happening gitu, jadi kesana sebentar lah ya sambil ngobrol, melepas penat atau lelah perjalanan. Nah dari situ kemudian kita jalan ke Jogokarian, ya, karena masjidnya sudah standby di sana. Memasuki wilayah Jogokarian itu kita sih nggak merasakan nuansa Islaminya sedemikian kental ya, biasa saja gitu. Bahkan banyak hotel dan juga guest house. Dan lingkungannya tidak se-Islami yang saya bayangkan juga sebenarnya. Kalau kita mengikuti lingkungan di sana, menelusuri ya, banyak guest house kita lewati sampai kemudian kita ke masjid yang masjidnya seperti yang kita ketahui mungkin biasa-biasa saja, masjidnya dua lantai, lokasinya di pojokan. Nah di situ mulai rame ya, karena juga ada pedagang-pedagang, karena memang jadi tempat wisata rohani nih Masjid Jogokarian ya. Bentuk masjidnya, strukturnya, fasilitasnya mungkin jauh kalau kita bandingkan dengan Masjid Raya Telaga Kahuripan. Ya. Namun hidup ya masjidnya karena jamaah ada di sana, karena ada pedagang juga ada standby di sana di depannya, sehingga orang yang lalu lalang berhenti sebagai musyafir untuk kemudian mungkin melepas lelah atau mungkin sholat di situ, jadi nampak hidup ya. Kami tinggal semalam di sana di guest house yang letaknya di masjid tersebut, langsung 9 kamar kita booking ya. Masya Allah, 9 kamar tuh, satu kamar 2-3 orang. Pada keesokan harinya, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk mendengarkan atau mendapatkan sharing dari pengurus masjid tentang tata kelola Masjid Jogokarian. Ini saya izin share ini karena kayaknya belum afdol kalau kita belum mungkin membahas lebih banyak ya mengenai kunjungan wisata kami ke Jawa waktu itu. Pada pagi harinya, tapi sebelum itu mungkin ketika subuh, menjelang subuh itu sudah azan waktu itu. 1 jam sebelum subuh sudah azan. Ada salah satu jamaah kita kecelek, ya, sangkanya itu azan subuh. Karena nggak lihat jam juga, langsung ngambil wudhu turun. Ya. Ditunggu-tunggu ternyata lebih dari setengah jam nggak komat-komat. Pas ngelihat jam, Masya Allah ternyata baru jam 4 ya. Ketika sadar itu sebenarnya subuh belum tiba. Tapi ketika menjelang subuh, tapi jam 4 itu ternyata sudah ramai. Saya pun turun menjelang subuh 15 menit sebelum subuh, saya tahu ini bakalan ramai nih. Ternyata benar, susah mendapat saf di dalam ya. Itu menjelang subuhnya. Masya Allah. Dan itu hari Minggu ya, kalau tidak salah ya. Hari terakhir kita hari Minggu kan ya? Ya, hari Minggu. Kebayang makmurnya Masjid Jogokarian ketika kita bisa melihat subuhnya sama seperti sholat Jumatnya. Nah ini yang praktek yang kita rasakan. Kekuatan umat Islam adalah ketika subuhnya itu seramai Jumatannya itu sudah ada di Masjid Jogokarian. Masya Allah. Ya. Setelah subuh pukul 7 baru kita mengikuti sesi sharing dengan takmir Jogokarian, mencoba menyimak perjalanan latar belakang dan tata kelola bagaimana Masjid Jogokarian itu dikembangkan ya sejarahnya. Yang pertama, ternyata Masjid Jogokarian itu atau Kampung Jogokarian itu adalah kampung PKI pada zamannya saat itu. Kampung-kantongnya PKI. Yang mana waktu itu masyarakat muslimnya selalu diganggu oleh kelompok-kelompok PKI. Orang lagi sholat dipasangin petasan katanya, kenceng-kenceng.
orang waktu sholat ada pesta-pesta dengan musik yang sangat kencang. Memang niatnya mengganggu masyarakat Muslim yang ada saat itu di kampung tersebut. Ya, walaupun tidak sampai bentrok, tapi gangguannya mereka merasakan katanya luar biasa sekali. Bikin panas, bikin emosi. Ya. Namanya kampung PKI kan pasti, ya PKI itu sangat kejam dan sangat ingin sekali mengganti ideologi ideologi dengan ideologi komunis kan. Jadi menjauhkan dari agama. Sangat sekali diganggu masyarakat Muslim di sana. Sudah mungkin tidak banyak, sering diganggu lagi. Mungkin dari dari kejadian-kejadian tersebut, masyarakat Muslim yang kuat imannya akhirnya terus teruji mereka. Teruji dengan berbagai gangguan kaum atau masyarakat atau kelompok PKI yang saat itu sangat mengganggu mereka. Ya. Dan saat itu kita tidak membayangkan masjidnya seperti ini ya, mungkin jauh lebih sederhana masjidnya. Dan sekat-sekatnya itu mungkin tidak kelihatan lagi, bisa dibayangkan. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, memang kampung Jogokarian itu tidak terasa Islami sekali. Saya bayangkan ada pesantren di situ, kayaknya nggak kelihatan pesantren ya Pak Huda ya, di lingkungan situ. Kita lewat jalan itu, tidak ada pesantren. Semuanya rumah-rumah biasa aja seperti itu. Ya. Tapi nyatanya saat itu perjuangan kaum Muslim di kampung Jogokarian bermula dari perjuangan mereka menjaga keimanan mereka dari gangguan atau dari gangguan-gangguan masyarakat atau kelompok-kelompok PKI di zamannya. Gangguannya luar biasa. Kemudian takmirnya menyampaikan bahwa mulai pembenahan masjid itu, karena saat itu masjid mungkin masih memiliki jamaah yang sedikit ya. Jarang sekali ada yang tertaut begitu kuat ke masjid. Jadi masjidnya sepi-sepi saja katanya. Biasa-biasa saja. Ya, lambat laun pada tahun 2000 mulai pembenahan peran dan fungsi masjid yang sesungguhnya. Ya. Karena banyak atau imam yang ada di Masjid Jogokarian itu masih sebatas menjadi imam sholat, bukan imam masjid. Ya. Saya pikir-pikir apa maksudnya ini ya? Oh ternyata ya kalau imam sholat ya datang untuk sholat saja. Tapi kalau mulai pembenahan yang mereka sampaikan, harusnya imam setiap diri kita tidak hanya menjadi imam sholat, tapi juga sebagai imam masjid. Yang mana fungsi dan peran masjid itu jauh lebih luas daripada sekedar pelaksanaan ibadah ritual, sholat dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian memberikan perhatian kepada jamaah, memberikan pelayanan kepada jamaah, karena fungsi masjid sesungguhnya tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau jamaah di sekitarnya. Nah, mulai dari situ mereka sampaikan mulai berkembanglah berbagai program-program atau upaya-upaya untuk menggerakkan lagi jamaah-jamaah yang belum ke masjid agar ke masjid. Ya. Bahkan sampai mereka melakukan door-to-door marketing untuk masjidnya mereka. Di sini berarti ada totalitas dari pengurusnya untuk mengajak atau memakmurkan Masjid Jogokarian. Karena imam masjid ini jauh berbeda perannya. Jadi banyak program-program yang Masjid Jogokarian lakukan itu bagaimana merespon masalah-masalah jamaah atau masyarakat di lingkungannya. Ya, yang pertama tentu dari tidak sholat menjadi sholat atau datang ke masjid, menjadi sholat. Dari tidak ke masjid datang ke masjid. Dari ada masalah mungkin masalah hutang piutang menjadi solusi dalam hal masalah tersebut. Jadi hadir sebagai problem solver. Konsepnya gitu, hadir sebagai problem solver keumatan. Ya.
tidak hanya sekedar hadir sebagai tempat untuk ibadah, tapi menjadi problem solver keumatan. Nah, ini keren. Ya alhamdulillah nih dari pengurus DKM kita juga sudah terasa peran menjadi problem solver juga nih di bawah komandonya Pak Ustadz Hasan. Alhamdulillah kita rasakan semua bagaimana masjid atau musola kita ini tambah makmur dan tambah kompak ya. Bekal dari sebuah pengelolaan sebuah masjid sebenarnya adalah bekal keimanan yang harus ditancapkan ya. Karena keimanan dari setiap seseorang itu sebenarnya adalah ketautannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ibadahnya, kepada masjid tentunya. Kalau kita beriman, pasti kita tidak akan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman juga, pasti kita akan mencari masjid. Ya, untuk sholat berjamaah. Nah, bekal keimanan ini yang ditancapkan oleh pengurus Masjid Jogokarian. Pengurus masjid itu boleh dibilang harus sholatnya di masjid. Jadi kalau nggak sholatnya di masjid itu harusnya malu gitu. Wah ini luar biasa saya bilang nih. Ya. Jadi pengurus harus jadi lokomotif, harus jadi role model. Ya. Kalau kita bekali itu dalam diri kita, kita malu kita tidak ke masjid karena kita pengurus. Nah itu sudah jadi bentuk contoh-contoh nyata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang hilang, ada yang nggak pas di diri kita kalau kita tidak hadir ke masjid atau musola untuk sholat berjamaah, apalagi kita pengurus. Ya ini juga buat diri saya sendiri sebagai nasihat dalam rangka meringankan kaki kita untuk selalu sholat berjamaah di masjid atau musola. Nah, keimanan ini artinya kemakmuran masjid. Semakin makmurnya masjid di satu tempat atau di Jogokarian dalam hal ini, itu semakin nyata bahwa masyarakatnya jamaahnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh subuh tadi yang begitu ramai. Jadi terasa sekali ya, suasana lingkungan di sana yang begitu kental dengan keislaman dan keimanan di masyarakatnya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebenarnya. Mari kita senantiasa terus memudahkan langkah-langkah kita untuk menunjukkan keimanan kita ya. Bukan kita mau riya, tapi menunjukkan pada diri kita bahwa keimanan itu adalah bekal dari segala-galanya. Ya, dan untuk kita dapat memakmurkan masjid itu ya bekalnya hanya keimanan. Mereka yang beriman pasti selalu terkait dengan masjid atau musola yang ada di lingkungannya dan terus memakmurkannya setiap waktu. Pengurus masjid, ini beberapa poin-poin yang saya catat ya. Pengurus masjid Jogokarian itu fokus melayani umatnya atau jamaahnya. Ya. Harus punya mindset ya, dan totalitas. Mindset bagaimana masjid ini menjadi magnet untuk mendatangkan jamaah, memakmurkannya. Mindset untuk kemudian total dalam mengurus atau mengembangkan, memajukan masjidnya. Ini juga disampaikan oleh DKM di Masjid Sragen waktu itu Pak Ustadz Kusnadi ya. Harus total. Ya. Total dalam arti ya memang 24 jam katanya. Itu harus siap terpaut pada masjid. Yang dipikirin adalah masjidnya. Bagaimana masjid makmur dan makmur. Gimana caranya? Ya, jalan dulu aja. Gitu. Ya, kalau kita bicara totalitas berarti tidak hanya pikiran, tapi juga tenaga, tapi juga kemudian mungkin biaya dan seterusnya. Ya.
Nah ini tantangan sebenarnya bagi masjid-masjid kita nih di sini nih, nampaknya sudah mulai totalitas, namun karena kesibukan kita masih rutinitas yang mungkin masih belum optimal. Nah ini kesempatan ke depan kita sama berpikir gimana kita bisa lebih totalitas ya. Alhamdulillah sudah terasa musola kita ini begitu makmur ya. Mungkin bisa ke depan tambah lagi nih totalitasnya, kegiatannya supaya lebih terasa lagi nih manfaatnya buat masyarakat. Termasuk juga Masjid Raya Lagahuripan nih. Ada amanah besar untuk Ustadz Imam nih, Ustadz Imam ya. Mungkin kita bisa bersinergi nanti dengan masjid-masjid di lingkungan kita. Bagaimana kita mengoptimalkan masjid yang demikian megahnya untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat di lingkungan kita. Masjid menjadi problem solver, tadi yang saya sempat singgung, membawa manfaat, ya. Minimal tentu menjadi problem solver bagi jamaah yang mungkin hatinya masih jauh dari masjid, hatinya masih jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu udah pasti ya. Tapi next step-nya, nah itu gimana tuh? Mengadres atau menjadi solusi bagi masalah-masalah umat yang lain, terutama mungkin dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang lain-lainnya ya, sosial dan seterusnya. Terutama mungkin dalam bidang ekonomi nih, di Masjid Jogokarian dan Sragen kita lihat hidup tuh kegiatan ekonominya. Ada sekretariat yang sebagai koperasi ya kalau boleh kita bilang, itu menjual merchandise, kegiatan ekonomi bahkan di Jogokarian itu ada guest house ya. Setahun saja mereka mengelola aset katanya nilainya 12 M Jogokarian tuh. Jadi kita tidak hanya melihat masjidnya tapi aset-aset di sekitarnya yang dititipkan kepada Masjid Jogokarian. Kalau dinilai katanya 12 M itu. Ada guest house banyak ya, baik milik Jogokarian maupun milik jamaah yang dititipkan melalui Jogokarian. Jadi kalau musim ya karena kegiatannya sudah rutin, artinya banyak jamaah yang musafir yang memang sengaja datang jauh-jauh untuk Jogokarian, akan menginap seperti kita. Nah itu kan asetnya termanfaatkan. Mungkin Masjid Raya juga udah mulai bisa mikirin tuh mengembangkan asetnya ya dengan aset yang ada. Tentu harus ditambah dulu dengan program-programnya. Nah, menjadi masjid yang problem solver terhadap masalah-masalah umat ini tentu akan menarik ya, akan sebagai magnet untuk menjadi masjid yang akan selalu didatangi oleh jamaah, dimakmurkan. Nah, kalau di Jogokarian kayaknya sudah komplit tuh. Ya. Mungkin juga di Sragen seperti itu. Karena kisahnya itu sangat luar biasa perjuangannya, ya. Tentu ada konflik, ya. Ada pertentangan juga bahkan dari pengurus sendiri. Nggak terasa udah selesai ya. Kita cepatin aja ya. Nah, praktek-praktek yang dilakukan dalam memakmurkan masjid, upayanya saat itu adalah tadi pendataan jamaah door to door, ya. Karena saat itu Masjid Jogokarian masih merasakan belum optimalnya masyarakat Muslim di sekitar dalam memanfaatkan atau beribadah atau sholat berjamaah di masjid. Jadi didata nih, dalam upaya juga untuk mencari solusi bagi masyarakat. Siapa sih yang tinggal di sekitar sini tuh? Berapa banyak muslimnya? Berapa banyak yang sering ke masjid? Berapa banyak yang tidak? Berapa banyak yang mampu? Berapa banyak yang tidak mampu atau kesulitan dalam hal ekonomi? Didata tuh. Ya. Karena dengan begitu tujuan mereka hanya kemudian mengenal masyarakatnya, jamaahnya. Yang kemudian nanti akan diundang untuk hadir untuk ke sholat berjamaah di masjid. Ya.
Kalau mereka bilang door to door itu sebenarnya bermaksud untuk mensolatkan orang yang hidup. Kalau mensolatkan orang mati udah biasa ya. Ini mensolatkan tanda kutip orang yang hidup. Yang tadinya sholatnya jarang-jarang atau di rumah, seringnya ayo ke masjid, makmurkan masjid kita sama-sama. Dari data itu langkah berikutnya adalah mengirimkan undangan. Jadi mereka mengundang, kalau bahkan mereka sebut pakai undangan yang seperti kawinan itu. Dalam satu lembar kertas aja tuh, dengan kertas yang spesial. Diundang untuk sholat subuh berjamaah. Jadi upayanya sampai seperti itu tuh. Kayaknya ini menarik untuk bisa kita tiru ya. Dapat undangan, siapa nih yang kawinan nih? Nggak taunya sholat, undangan sholat. Didesain sedemikian rupa supaya menarik sehingga datang. Ya. Nah, ini upaya untuk mensolatkan orang yang hidup, yang masih jauh dari kegiatan ke masjid. Nah, ini kesempatan juga atau caranya yang bisa kita tiru ya. Menarik ini. Dari data mereka dapatkan, kemudian mengundang sholat, memberikan kabar. Di Seragen juga gitu, bukan door to door, bahkan mereka menyiapkan buku tamu di masjidnya. Jadi yang hadir, siapapun yang hadir, itu silakan agar mengisi buku tamu. Follow up-nya ke kita ngisi nih, ya, buku tamu, nama, alamat dari mana, nomor telepon, email, ya. Kita di WA-in terus, hampir tiap minggu. Ngasih tahu ada kegiatan ini, ngasih tahu untuk donasi. Ya. Jadi mereka punya jamaah tidak hanya di lingkungannya, tapi beyond, ya, di luar lingkungannya sendiri. Sudah menjadi jamaah mereka. Jadi kami nih alumni wisata religi ini jadi udah jamaah Jogokarian dan juga jamaah Masjid Al-Falah Seragen. Ya. Nah, ini bagus, menarik untuk bisa kita tiru ke depannya ya. Nah, ini mereka punya Renstra ternyata tuh masjidnya. Jadi pengelolanya atau pengurusnya merancang rencana strategis atau membuat planning ya. Dengan target dan indikatornya. Salah satu indikatornya adalah persentase jamaah sholat subuh dibanding sholat Jumat, misalnya 25%. Berarti kan mereka ngitung tuh, berapa sih jamaah sholat Jumat. Terus bikin target, jamaah sholat subuh minimal harus 25% dari jamaah sholat Jumat. Nah, ini kan kerjaan nih, kerjaan yang sangat positif yang akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada targetnya. Nah, gimana nih untuk mendatangkan jamaah sholat di masjid atau sholat subuh di masjid? Ya, tadi undangan sholat. Ya, mereka juga bikin ATM beras dan sholat pada sholat wajib. Jadi ATM berasnya itu dibuka hanya pada sholat-sholat wajib. Ya. Dan yang menarik lagi, mereka kasih door prize. Dari voucher sembako sampai door prize umroh katanya. Nah, ini perlu keberanian nih untuk bikin program-program door prize seperti ini bagi masjid-masjid dan mushola yang ada ya. Karena memang ternyata masyarakat kita saat itu juga keren paham masih perlu diiming-imingin. Ya. Belum belum secara kesadaran untuk datang ke masjid mushola. Jadi perlu diiming-imingin. Karena saat itu masih minim dalam jumlah jamaah sholat subuh ya. Dalam prosesnya mereka menjadi seperti sekarang ini. Nah, kira-kira bisa nggak nih saat nih ada door prize-nya? Ya, mudah-mudahan ya, ATM beras ya, dan berbagai macam upaya dilakukan untuk memakmurkan masjid itu semua ya. Dan mereka menerapkan saldo nol ya. Saldo nol itu artinya apa yang mereka dapatkan langsung belanjain. Apa yang mereka dapatkan langsung belanjain. Supaya apa? Karena pasti kita mereka berpikir dan kita juga merasakan para donatur itu ingin langsung terasa manfaatnya ke umat.
apa yang mereka sumbangkan. Ya. Jadi langsung dibelanjakan. Karena dana yang masuk itu sudah menjadi dana Allah, dana milik Allah. Dan kita pengurusnya adalah karyawannya Allah. Jadi nggak usah khawatir dengan sana sini, lanjut kita belanjakan apa yang kita perlukan dan untuk kesejahteraan atau kemakmuran dan manfaat bagi umat. Ya, saldonya saldonya 00 dalam arti minim ya, jadi tidak di apa namanya disaldokan tapi dikeluarkan. Jadi mereka sibuk setiap hari, setiap pekan dengan berbagai program. Langsung spending. Tapi tentu terukur ya dengan program-program yang sudah dirancang. Makanya tadi mereka punya Renstra. Nah ini menarik ya, sudah kuat dan pasti punya karyawan. Nah ini karyawan ini menarik ya. Mereka menggaji karyawan minimal UMR ya, untuk jalannya manajemen masjid ini. Kalau pengurus topnya nggak digaji, udah nggak perlu lagi gajian ya. Tapi karyawannya itu UMR. Ada tim kreatifnya, tim marketingnya, tim pengelola sekretariat dan seterusnya. Itu digaji minimal UMR di atas, jadi harus UMR minimal. Kalau misalnya ini keuangan bagus, berarti di atas UMR. Makanya masjid dikelola secara cukup profesional ya. Seperti Ustadz Imam pernah sampaikan, kalau masjid dikelola secara profesional bergerak terus, jadi tidak mungkin berhenti programnya. Nah ini menarik untuk mungkin kita bisa mulai sedikit-sedikit ya, dari 1 jadi 2 jadi 4 karyawannya, 4 jadi 8 dan seterusnya. Mudah-mudahan, amin. Ini mengelola dana 12M setahun yang tadi saya sampaikan. Bermula dari tahun 2000-an awal itu pemasukan mereka Jumat itu hanya sekitar 200.000 saja. Yang sekarang kalau Jumatan itu dalam sepekan katanya mereka terima 12 juta sepekannya ya. Kalau donasinya ya, donaturnya 12 juta ya. Seingat saya 12 juta ya. Nah itu kebayang ya, dengan masuknya satu pekan 12 juta dari keropak Jumat saja itu, dari keropak Jumat ya. Belum lagi donasi-donasi yang lain. Ini sangat menginspiratif. Jadi inilah kesempatan kami saat itu untuk belajar tentang manajemen masjid yang menginspiratif, yang pada diri saya sendiri rasanya kita belum banyak berbuat untuk memakmurkan atau mengoptimalkan peran masjid ya. Nah, mungkin semangat ke depan harusnya kan kalau kita ikut pelatihan, ini kayak pelatihan nih kita nih. Ikut pelatihan terus kita keluar selesai pelatihan itu kita praktekkan sebagian, paling tidak mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, di beberapa poin yang mungkin menarik atau make sense untuk kita lakukan ya, 1 atau 2 poin ke depan. Apakah bagaimana caranya tambah memakmurkan masjidnya? Alhamdulillah kalau subuh sih kita sudah cukup banyak ya, tapi bisa dioptimalkan lagi nantinya dengan beberapa program ke depan. Karena dalam waktu dekat juga yayasan akan melakukan rapat terkait dengan masa kepengurusan bidang-bidang yang ada saat ini ya. Karena sudah 3 tahun, waktunya nanti kita berkumpul yayasan dengan para pengelola bidang atau ketua bidang untuk kita mereview, kemudian mungkin membuat perancangan ke depan, ya. Sambil juga mungkin dari bidang-bidangnya itu mau lanjut terus, apakah ada pergantian, nah ini akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai kemudahan bagi kita semua, memberikan kita semua keistiqomahan dalam terus memakmurkan masjid musola kita, dan selalu bisa diberikan kemudahan dalam melayani umat, lingkungan, masyarakat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh dan coffee morning Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Insya Allah ke depan mungkin kita bisa duduk bersama lagi untuk kita membicarakan
hal-hal yang mungkin perlu kita tingkatkan ya dalam rangka kita mengoptimalkan peran dan fungsi masjid atau musola, baik di musola Al-Ikhlas maupun juga di MRTK. Kita juga dukung Ustadz Imam yang saat ini menjadi ketua takmir MRTK, yang barusan berbisik ke saya harus membuat kabinet nih katanya. Tapi sambil lihat-lihat gitu sana kanan kiri, wah ini kayaknya udah nargetin siapa gitu kayaknya. Semoga Ustadz Imam juga diberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam terus memakmurkan MRTK dan juga lingkungan kita dan musola kita. Dan kita semua juga tetap tidak ragu-ragu ya, tidak mundur sedikit pun untuk kita terus berkhidmat ya dalam memakmurkan masjid di lingkungan kita. Jadi nanti kalau misalnya di approach oleh Ustadz Imam, jangan mundur ya Pak ya, siap gitu. Ya sudah, gitu kan yang diharapkan ya. Baik, itu saja. Satu lagi terakhir di situ saya terlupa. Jadi mereka juga membuat kotak infak khusus ya, spesifik. Jadi kalau infak ini untuk zakat ya zakat, ini untuk infak Jumat ataupun nasi kotak Jumat, pasti kotak Jumat dan seterusnya. Karena ternyata di antara perjuangan mereka tentu ada juga konflik-konflik atau perbedaan-perbedaan. Oh ini nggak boleh, ini yang zakat nggak boleh untuk donasi ke sini, ke sana, ke sini. Nah udah bikin aja kotak-kotak infak masing-masing. Kalaupun rekeningnya spesifik, ini rekening khusus zakat, ini khusus infak, ini sodakoh, ini wakaf, ini untuk beras, ini untuk dan sebagainya. Nah itu juga mereka lakukan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf kalau bila ada yang kurang. Tentu yang sempurna, yang baik, yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dari saya sebagai kurangnya ilmu. Semoga ini bermanfaat. Demikian kami sampaikan atau sharing ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.